Profesor Anu. Bisakah Anda menjelaskan pentingnya menyertakan dampak dari pandemi ini dalam penelitian Anda? Lalu saya akan ajukan pertanyaan yang sama ke Dr. Sudi. Terima kasih, Helen. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, karena jadi saat kami meneliti dampak kesehatan terhadap orang muda dengan penyandang disabilitas dan dampaknya pada kesehatan mental dan juga tentang pangan, COVID menjadi disruptor yang besar. Jadi mereka sudah melalui goncangan dari kesehatan, sekarang mereka berada dalam situasi yang lebih sulit karena COVID. Jadi misalnya orang muda yang bekerja di daerah perkotaan harus kembali lagi ke rumahnya di perdesaan dan mereka menghadapi keterbatasan dalam peluang bekerja. Jadi kami merasa COVID adalah pengganggu dan disruptor yang besar, dan Indonesia dan Sulawesi Selatan khususnya menghadapi tantangan besar dalam hal ini. Jadi kami tentunya harus mempertimbangkan COVID dalam penelitian kami. Dr. Sudi, dari sudut pandang Anda, bagaimana? Jadi menurut Anda, seberapa pentingkah memahami situasi COVID, khususnya dari sudut pandang Anda? Terima kasih, Profesor Anu, yang memberikan komentar awal tentang hal ini. Dari sudut pandang saya rasa COVID-19 menunjukkan kerentanan ganda yang kita hadapi, yang berkontribusi pada tingkat kehilangan korban jiwa yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Pak Kris juga menyebutkan beberapa kasus-kasus klinis yang berat di sana yang tengah beliau rawat di rumah sakit. Dan kalau kita analisa di tingkat yang lebih dalam, ada beberapa penyebab awal seperti permasalahan sehubungan dengan nutrisi yang ditekankan dalam sesi pertama, seperti stunting dan penyandang disabilitas. Ini adalah penyebab-penyebab akar dan ini menggandengkan kerentanan di antara kelompok-kelompok tertentu dan merupakan goncangan yang kuat. Saat goncangan yang seperti COVID-19 kita bisa melihat di tingkat hulu dan hilir ada faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada tingkat korban jiwa yang tinggi. Jadi dalam program awal kami dan program kami tahun depan, kami berusaha menangani penyebab utama ini sehubungan dengan nutrisi dan juga literasi kesehatan, khususnya antara para pemuda, khususnya bagi perempuan muda, untuk bisa mengurangi akar penyebab tingkat korban jiwa yang tinggi. Jadi apa yang Anda bahas, saya ingin kembali lagi ke perilaku yang Anda lihat di antara para pemuda. Anda membahas nutrisi dan betapa pentingnya ini dalam tahun-tahun awal, dan kalau mereka tidak menerima nutrisi, berarti sebagai orang dewasa mereka akan menghadapi berbagai permasalahan. Mungkin Anda bisa menjelaskan apa yang Anda lakukan untuk menjelaskan faktor-faktor landasan yang mengarah kepada tingkat kesehatan yang kurang baik saat mereka nanti dewasa. Kalau boleh saya tambahkan, baik, terima kasih. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, dan kita mendengar dari sesi sebelumnya tentang pentingnya keamanan pangan dan pentingnya untuk mengatasi permasalahan nutrisi perlu asupan nutrisi yang beragam. Dietary diversity at the household level and the challenges that households are facing. Dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga, yang kami lakukan dalam proyek kami adalah mengumpulkan data survei
childbearing dan age. And we want to go perempuan usia hands-on with reproduktif, puskesmas workers. dan kami bekerjasama dengan kadang-kadang puskesmas Introduce these tentang secondary preventive analysis asupan is nutrisi yang also baik. pointing to gaps in the data that we hope our household data analysis will be able to address. And we'll also be working with key stakeholders to identify some of the challenges that households face in meeting their food security needs and the Dan bagaimana memenuhi kebutuhan pangan mereka dan asupan nutrisi yang beragam. Dan dengan program-program pelindungan sosial yaitu Raskin, dan ini mulai diganti dengan sistem BPNT. Jadi BPNT berusaha agar keluarga bisa memilih pangan yang mereka inginkan. Nutritious food that they would like rather than just the in-kind rice subsidies that they were getting. So our analysis is actually Jadi analisa menunjukkan bahwa which is targeted at the poorest 25% of all households, actually having dan ada jadi keragaman untuk diet ini lebih baik, dan program ini sudah diluncurkan di Maros. Jadi bagaimana mereka mendapatkan subsidi non tunai. Ini adalah salah satu hal yang kami ingin ketahui melalui survei ini. And I think also at the intervention. Jadi saya rasa di tingkat intervensi, setelah menganalisis data primer dan sekunder, salah tujuan kami adalah untuk memperkuat literasi tentang nutrisi dan literasi kesehatan antara mereka yang berada di situs penelitian kami. Jadi sebelumnya Profesor Budu dan Pak Elan menekankan beban ada 3 beban. Jadi ada defisiensi dari segi mikronutrien, obesitas, dan beban yang berlapis ini berpengaruh pada prevalensi yang tinggi dari penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, kardiovaskuler, dan ini memainkan peran yang sebagai penyakit komorbiditas dalam situasi COVID-19. Jadi kami berusaha mengatasi akar masalah yang dihadapi, dan berbagai akar masalah ini berkaitan dengan individu dan berkaitan dengan literasi keluarga dan individu, khususnya di tingkat desa. Jadi salah satu komponen dari proyek kami juga merupakan to be used in strengthening health programs at the village level, because actually village levels also have a huge dan kami juga jadi ada banyak potensi di berbagai bentuk. Jadi dari kesediaan dana, jadi mengikuti yang dikatakan Pak Elan, yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas dalam mendesain program. Thank you, Dr. Suri. And just on what you've said, you've already found some information just by looking Jadi Anda at sudah menemukan informasi dari data dan program pemerintah. Seberapa dekat Anda bekerja dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan dan pemerintah? Karena kita mendengar dari sesi awal ada ketertarikan atau perhatian untuk meningkatkan kesehatan para pemuda,
Jadi bisakah Anda sebutkan tentang pekerjaan yang Anda lakukan dengan pemerintah dan juga dengan organisasi lain? Dan mungkin ke Dr. Sudi dulu, lalu kembali ke Profesor Anu. Terima kasih. I think there are some advantages that Ada beberapa keuntungan yang kami miliki sejak awal dari proyek, bahwa banyak dari pemangku kepentingan yang menjadi mitra kerja kami di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten adalah orang-orang yang sudah kami kenal. Seperti dalam forum saat ini ada Profesor Budu yang baik merupakan dekan Fakultas Kedokteran dan juga merupakan anggota utama dari tim gubernur atau TGPU, dan hubungan yang jadi di tingkat kabupaten di Maros, Pangkep. The current governor of South Sulawesi is also very supportive since the very beginning, is a good opportunity for us. Jadi ini adalah peluang yang baik. Dan ini berkaitan dengan dukungan dari pemerintah seperti Pak Elan dan tim beliau dan juga Ibu Erna dengan mengaitkan program kami secara lebih eksplisit untuk bisa mencapai sasaran atau goal SDGs. Strengthen the programs both at the research level and di tingkat penelitian. And Professor Anu, I think this is a particular. Profesor Anu, saya rasa ini bidang yang sangat penting untuk Anda juga. Jadi terima kasih Helen dan terima kasih Dr. Sudi. Saya juga looking at the impacts of these programs on poverty as something that TNP2K is also. Jadi ini satu hal yang sangat diperhatikan oleh TNP, khususnya mengevaluasi. They would be really interested in because we would be able to provide robust evidence on. Jadi kami bisa menyediakan bukti yang kokoh untuk keragaman asupan nutrisi, dan berkaitan dengan dampak pada kemiskinan adalah satu hal yang sangat penting untuk TNP2K. Jadi beberapa pekerjaan yang kami lakukan menggunakan data dari BPS, jadi kami cukup tertarik bekerja sama dengan Bappenas dan juga pemangku kepentingan utama seperti Pak Ishak. Untuk kelompok-kelompok penyandang disabilitas, kami juga tertarik dengan kelompok pemuda dan kelompok perempuan dengan Bapeda setempat juga, dan puskesmas dan mereka yang bekerja di tengah masyarakat. Jadi mengingatkan kembali betapa banyak urban areas in Indonesia. I believe that Dr. Chris is still with us, which is Dr. Chris masih ada di sini. Thanks for staying with us. Terima kasih Dr. Chris masih bersama dengan kami. Kami mendengar tentang beberapa tantangan yang dihadapi oleh kepala keluarga, dan tentunya para pemuda bagian dari kepala keluarga atau rumah tangga tersebut. Jadi bagaimana tentang dampak pada keluarga dan kepala keluarga? Baik, terima kasih Helen. Mohon maaf ini posisi di Rumah Sakit Abang. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Anu sama Pak Sudi dengan detail dan rencana penelitian ke depan itu memang kita tadi sudah Pak Sudi bicarakan tentang masalah nutrisi. Jadi kata kuncinya adalah apa yang disampaikan Pak Elan tadi, bahwa melaraskan antara bantuan non tunai tadi untuk meningkatkan imunitas dengan meningkatkan nutrisi tadi, termasuk dalam upaya mencegah stunting. Jadi artinya bahwa kita harus juga membantu nanti pada skop yang paling bawah, paling posyandu seperti yang dikatakan Prof. Anu, puskesmas tempatnya itu, untuk tetap bisa berjalan. Karena pada fase COVID ini, beberapa kegiatan aktivitas untuk monitoring evaluasi tingkat
kesehatan, terutama gizi tadi, yaitu terutama pada orang muda, kemudian wanita, dan orang cacat, dan anak-anak, itu terganggu karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas itu. Mereka tidak bisa mengumpul di situ. Nah, karena itu tadi sudah ada apa yang dikatakan Pak Elan, bahwa bantuan non tunai tadi kan diterima langsung pada individu-individu, pada orang-orang masyarakatnya. Karena itu intinya adalah kita harus menyelaraskan bahwa memang bantuan itu bisa diterima sesuai dengan apa yang dikehendaki pemerintah itu untuk meningkatkan kemiskinan, meningkatkan nutrisi supaya tidak imunitas meningkat, maka akan mencegah terjadinya penyakit-penyakit apa yang penyakit non communicable disease tadi, penyakit-penyakit yang menjadi tangguh supaya mereka tidak menjadi sakit-sakit tadi. Itu tambahan saya. Thank you very much, Dr. Chris. And picking up on that, can I go to Professor Anu? And I'm sure that Pak Sudi can also add to this. To what extent can you tell so far? Kepada Dr. Sudi, bagaimana dampak COVID-19 pada pendapatan rumah tangga? I guess because of COVID, I haven't been able to travel to Indonesia. Karena COVID, saya belum bisa ke Indonesia. Jadi penelitian yang kami lakukan pada dasarnya dengan menggunakan data sekunder. Jadi Organisasi Statistik Indonesia melakukan survei online berkaitan COVID dan tentang konsumsi. Bahwa mereka bisa melakukan ini, saya tidak tahu survei di negara lainnya, tapi yang menarik adalah bahwa kami melihat dan kalau memang ada peningkatan kemiskinan dan yang terjadi, dan ini terjadi di sama di sektor yang sama di Australia, di sektor barang dan jasa. Dan Sulawesi Selatan dampaknya tidak sama dengan provinsi lain. Kami melihat bahwa memang ada peningkatan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Namun yang kami lihat adalah meskipun jadi kami melihat pengurangan jumlah pembelanjaan dan berkurangnya pembelanjaan online. Apakah Anda bisa mendapat rincian data? Apakah ini pengurangan pembelanjaan yang berkaitan pembelian bahan makanan? Tidak, kami hanya tahu bahwa mereka mengurangi jumlah belanjanya. Mungkin mereka berusaha lebih menghemat atau mengurangi risiko. Tapi peningkatan pengurangan terbesar adalah di antara rumah tangga yang lebih mampu. Dr. Sudi, saya bisa mendengar Anda. Dan untuk menambahkan apa yang dikatakan oleh Dr. Anu, kita juga bisa melihat data lain atau penelitian lain yang dilakukan, khususnya antara kelompok yang rentan. Tadi rekan saya Dr. Ishak menyebutkan penelitian yang dilakukan oleh konsorsium organisasi penyandang disabilitas, yaitu Rapid Assessment, penilaian cepat tentang dampak COVID-19 di antara para penyandang atau para difabel. Kita bisa melihat dalam penelitian ini dampak yang signifikan dari pandemi di tingkat berlapis, baik dari segi ekonomi, para penyandang difabel khususnya penurunan pendapatan dan juga dari tingkat belanjanya, tapi juga dalam bidang lainnya seperti dampak psikologis dan dampak kesehatan. Jadi kita juga lihat dampak dari COVID-19, baik di antara populasi umum dan di antara kelompok-kelompok rentan, harus dipertimbangkan secara serius.
dalam program kedepannya untuk SIPS, kami juga akan mengeksplorasi lebih dalam tentang permasalahan kesehatan jiwa dan disabilitas, karena aspek kesehatan jiwa dari COVID-19 sangat penting dan ditekankan dalam berbagai penelitian. Almost all countries about the ravaging impacts of dan dampak yang sangat berat pada permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. COVID-19, and this also should be taken to account in our program in South Sulawesi. Dan ini perlu dipertimbangkan dalam program kami di Sulawesi Selatan. Jadi salah satu hal yang belum dibahas mendalam, tapi sudah disebutkan adalah permasalahan seputar kesehatan jiwa. Jadi ini salah satu bidang. Saya tidak tahu siapa yang menjawab, tapi juga ada pertanyaan dari peserta Eliza Hunt yang bertanya, meskipun ada pekerjaan untuk apa saja yang menentukan kesehatan jiwa, kita masih belum mendengar hal yang spesifik tentang pengukuran kesehatan jiwa, misalnya depresi, anksitas, dan beban psikologis non spesifik atau kesejahteraan. Apakah ini dilakukan Ampere? Jadi ini salah satu bidang Anda pertimbangkan. Thanks, Helen. So it's quite interesting. Jadi cukup menarik. Jadi hanya sedikit data tentang kesehatan jiwa. Jadi kita melihat dataset sekunder dari Indonesian Family Life Survey, survei keluarga. Jadi ini dari 2014 dan kami melihat kelompok yang sama di kedua tahun. Dan apakah ada perubahan dalam kesehatan jiwa untuk para individu ini? Dan ada pengukuran yang disebut CES, skor untuk kesehatan jiwa. Jadi ada 30 komponen berbeda dan diberi skor. Dan semakin tinggi angkanya, berarti semakin buruk skornya. Yang kami amati adalah di antara pemuda. Di antara kelompok yang sama, usia 21 sampai 30, jadi usianya 30 pada 2007, dan sekarang yang kami temukan bahwa 7 tahun setelahnya, kesehatan jiwa mereka memburuk. Looking at socioeconomic and demographic factors that might explain worsening mental health, and we did notice that it's among dan kami melihat dan di antara perempuan yang sudah menikah, and of course things like poverty and disability will make people feel more that they feel like. Jadi mungkin mereka merasa kesehatan jiwa semakin memburuk. Jadi mereka tidak sempurna. Kami belum bisa mendapatkan ini khususnya untuk Sulawesi Selatan. Thank you. Dr. Chris, if I can go to you on this issue, because you did talk about it a little earlier about the impact on people. Tadi Anda bahas dampak terhadap kesehatan masyarakat dan khususnya kesehatan jiwa. Jadi apakah yang Anda amati mencerminkan apapun yang atau tim Anda yang ditemukan tim Anda di Sulawesi Selatan? Baik, terima kasih. Helen, saya akan tambah apa yang ditemukan oleh data sekunder ditemukan oleh Prof. Anu, bahwa memang betul kesehatan mental ini mempengaruhi kesehatan secara seluruhnya, termasuk ketangguhan dia dalam bekerja, ketangguhan dalam dia mencari lapangan penghasilan, tangguhan dia untuk berhadapan sosialnya dan lain-lain. Kita ketemukan dari
kasus yang ada di COVID ini, yang saya ketemukan di Balapan ini, ada kaitannya juga dengan masalah kesehatan jiwa. Jadi di mana stigma kalau orang sudah dituduh penyakit COVID, maka dia akan berdampak pada penurunan imunitas, berdampak daripada ketangguhannya untuk dia bisa hidup. Dan akhirnya membebani kami dalam klinis, secara klinis kedokteran, dia akan masuk ke kritis dan masuk ventilator. Karena itu apa yang kita upayakan di lapangan ini bisa menjadi model. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budu pada awal-awal bahwa koordinasi di lapangan ini memisahkan mereka dalam satu ada tempat tertentu seperti di rumah sakit lapangan, di hospital, kemudian memberikan upaya pendekatan secara fisiologis, mental maupun secara, mohon maaf, It looks busy, doesn't he? Sebentar, mohon maaf, suaranya ya. Ya, baik. Jadi sekali lagi, jadi apa yang dilakukan oleh tim kami, jadi penelitian ini memang terus terang ini harus kita cari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Anu, karena itu akan mempengaruhi kesehatan keutuhan dari mental health. Itu ada mempengaruhi nanti kondisi dalam posisi dia bisa tangguh dalam melawan COVID dan lain-lain seperti itu. Itu yang tambahan dari saya. Jadi terus terang memang ini adalah menurut saya ini yang paling pokok dalam selain meningkatkan imunitas tadi. Ada mental health yang bisa dia harus enjoy, dia happy. Di tempat kami memberikan terapi, tidak memberikan antibiotika, tidak memberikan antivirus, tapi memberikan kehappyan, kebahagiaan dan meningkatkan imunitas yang tinggi, maka mereka bisa sembuh melawan penyakit-penyakit non-communicable disease tadi. Thank you, Dr. Chris. Terima kasih, Dr. Chris. Memang waktu kita sangat singkat, jadi saya tidak tahu pertanyaan apa yang perlu ajukan karena ini bidang yang sangat rumit dan begitu banyak unsur penting di dalamnya. Jadi terakhir saja sudah disebutkan beberapa kali kesulitan berada di lapangan untuk bisa berada di lapangan mengajukan pertanyaan dengan adanya coronavirus. Dan mungkin ke depannya kita bisa lebih bisa keluar ke lapangan, Dr. Sudi dan Profesor Anu, kalau boleh saya tanyakan. Ini pertanyaan dari peserta tentang metode yang Anda gunakan untuk menilai kebutuhan asupan nutrisi dan konteks Indonesia. Anda sudah menyebutkan hal ini, jadi mungkin ada ketertarikan tentang bagaimana Anda akan mengeksplorasi ini dengan lebih dalam dan juga menyertakan masyarakat. Karena saya rasa itu cukup sulit pada saat ini, Profesor Anu. Terima kasih. Mungkin saya jawab. Lalu nanti saya serahkan ke Pak Sudi membahas kelompok masyarakat terkait dengan instrumen. Dan kami minta mereka untuk melapor tentang status kesehatan mereka. Jadi apakah ada anggota keluarganya, apakah ada yang tidur dalam kondisi lapar, bagaimana mereka menghadapi ini, kalau mereka tidak memiliki ketahanan pangan, dan juga keberagaman pangan yang mereka konsumsi dalam 24 jam terakhir dan dalam seminggu terakhir. Jadi kita mendapatkan dan juga ketahanan pangan mereka, dan ini mereka melaporkan sendiri. Biasanya kami mendapatkan berat badan dan tinggi tubuh balita dan ibunya untuk mendapatkan BMI dan ukuran antromorfik untuk mengukur stunting, mengukur dengan Z-scores untuk tinggi tubuh dan usianya. Dr. Sudi, Anda punya waktu 1 menit. Dan saya rasa juga untuk meningkatkan kehandalan kredibilitas data, kami akan menggunakan metode bauran, baik kuantitatif maupun juga bagian yang sini dalam proyek kami dari segi aspek nutrisi dan aspek kesehatan jiwa. Kami menggunakan pendekatan kualitatif seperti
untuk mengeksplorasi strategi mereka untuk menghadapi ini semua, dan fasilitator dalam menghadapi tantangan berkaitan dengan nutrisi dan kesehatan jiwa dan aspek tersebut dalam hidupnya. Dan untuk menambahkan hal ini, kami juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan setempat, khususnya di tingkat pelayanan kesehatan primer atau vaskes primer, dan juga dengan organisasi atau LSM yang bekerja dalam bidang ini, agar kami bisa memberikan triangulasi yang kuat dalam rangka memperoleh data yang relatif komprehensif untuk bisa memahami permasalahan dengan lebih baik. Tentunya ini tidak akan sempurna, tapi kami berupaya maksimal untuk memperkuat validitas dengan metode yang beragam dan dengan berbagai sumber daya atau materi yang ada. Terima kasih banyak, Dr. Sudi. Sayang sekali harus kita akhiri. Kami tidak bisa mengajukan banyak pertanyaan tentang disabilitas, namun tim menemukan bahwa ada berbagai jenis disabilitas di antara pemuda, dan dukungan yang mereka dibutuhkan ini akan menjadi bagian dari penelitian mereka, dan saya yakin kita bisa belajar lebih banyak kalau kami terus memahami ini. Terima kasih pada Profesor Anur Ramohan, University Western Australia, Dr. Sudirman Nasir dari Universitas Hasanuddin, terima kasih. Dan Dr. Kristi Yogo Sumartono dari Universitas Airlangga yang saat ini di Rumah Sakit Lapangan di Surabaya. Terima kasih banyak semua atas wawasan dan waktu Anda.